Gue tahu. Ngelihat judulnya Marcus Aurelius, lu mungkin mikir, nih channel mau ngomongin filsafat berat lagi nih. Atau bayanginnya orang Romawi zaman dulu pakai toga, ngomongin takdir sama dewa-dewa. Tapi coba deh, bayangin skenario ini. Lu lagi enak-enaknya, baru dapat gaji, rencana mau nabung buat liburan, tiba-tiba HP berdering. Itu montir bengkel. Mas, mobilnya turbonya kena, ganti partnya lumayan, sekitar 20 juta. Atau ada kabar dari keluarga di kampung. Ortu sakit dan butuh biaya treatment yang nggak sedikit. Atau yang paling horor, ada email dari HRD. Kami ingin mengundang Anda untuk membicarakan posisi Anda di perusahaan. Eufemisme yang paling ngena ya. Nah, dalam keadaan kayak gitu, apa yang biasanya paling pertama jungkir balik? Ya, portfolio investasi lu yang bagus? Enggak. Rencana finansial lu yang rapih di spreadsheet? Bukan. Yang pertama kali KO ya, pikiran tenang lu. Emosi langsung nyamber. Panik, takut, cemas. Uang tabungan liburan tadi tiba-tiba berasa kayak pasir yang cepet banget menguap dari genggaman. Sekarang, coba kita tebak. Kira-kira, apa yang akan dilakukan oleh Marcus Aurelius, sang kaisar filosof, yang memimpin kekaisaran Romawi di tengah perang, wabah, dan intrik politik, kalau dia menghadapi serangan finansial kayak gini? Dia nggak akan panik, karena jauh-jauh hari dia udah membangun benteng finansial. Halo semuanya, selamat datang kembali di Logika Tenang. Channel di mana kita coba tarik nafas dulu, tarik mundur, dan lihat masalah hidup pakai kacamata logika dan kebijaksanaan. Gue Logika Tenang. Dan hari ini, kita bukan cuma bakal ngomongin dana darurat atau asuransi. Kita bakal ngelihatnya dari kacamata stoikisme. Kita akan bahas bagaimana konsep-konsep finansial modern itu sebenarnya adalah bentuk modern dari latihan wisdom, kebijaksanaan, dan temperance, pengendalian diri ala Marcus Aurelius. Seperti yang dia tulis dalam Meditations, "You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength." Kita nggak bisa kendaliin apa yang terjadi di luar. Turbin mobil yang meleduk, orang tua yang sakit, atau keputusan PHK perusahaan. Tapi kita bisa kendaliin benteng pertahanan kita untuk menyambut semua gangguan itu. Dan benteng pertahanan itu, ya benteng finansial kita. Bagian pertama, dana darurat sama dengan latihan menerima kenyataan. Jadi bagian pertama dari benteng kita adalah ya dana darurat. Hal yang paling sering diomongin, tapi paling sering diabaikan. Buat kebanyakan orang, nabung buat dana darurat itu membosankan. Nggak greget. Nggak kayak main saham yang naik turun atau foya-foya beli barang baru. Tapi dalam filosofi stoik, justru disinilah letak latihannya. Marcus Aurelius bilang, "The art of living is more like wrestling than dancing." Hidup itu lebih seperti gulat daripada menari. Nggak selalu indah dan graceful. Kadang berantakan, keras, dan kita harus siap kapan aja dibanting. Dana darurat adalah latihan mental kita untuk menerima kenyataan pahit bahwa hidup ini nggak pasti. Badai will datang. Nggak ada jika badainya datang, tapi kapan badainya datang. Setiap kali lu nyisihan duit untuk dana darurat, lu sebenarnya lagi latihan virtue of wisdom. Lu lagi bilang ke diri lu sendiri, gue terima kenyataan bahwa hal buruk bisa terjadi pada gue. Dan gue dengan sadar memilih untuk siap. Itu adalah bentuk penerimaan yang sangat aktif, bukan pasrah dan nunggu nasib, tapi pasrah yang disiapkan. Premeditated acceptance. Jadi, lain kali lu mikir, gaji ini buat jalan-jalan aja deh, bodo amat sama dana darurat. Ingat kata Marcus Aurelius, think of yourself as dead. You have lived your life. Now, take what's left and live it properly. Bayangkan lu udah mati. Masa lalu udah lewat. Sekarang, ambil sisa hidup yang ada dan jalani dengan benar. Sisa hidup yang ada itu termasuk potensi masalah di depan. Maka, siapkan bentengnya. Bagian kedua adalah asuransi sama dengan pengendalian diri dari ilusi kontrol. Bagian kedua adalah asuransi. Ini yang paling malesin.
kata sebagian orang. Bayar premi rutin rasanya kayak buang duit aja. Mending gua pakai buat yang lain. Dan ini adalah jebakan illusion of control yang paling berbahaya. Kita pikir karena selama ini sehat-sehat aja, ya kita akan selalu sehat. Karena mobil jarang rusak, ya akan selalu aman. Stoikisme ngajarin kita satu hal. Kita cuma kontrol pikiran dan tindakan kita. Sisanya, enggak. Tubuh kita bisa sakit kapan aja. Bencana alam bisa terjadi. Kecelakaan bisa menimpa. Nah, asuransi itu apa? Itu adalah bentuk konkret dari virtue of temperance, pengendalian diri. Kita menahan diri dari godaan untuk menghamburkan uang untuk kesenangan sesaat dan memilih untuk mengalokasikannya untuk melindungi hal-hal yang memang berada di luar kendali kita. Kita nggak bisa kendalin apakah kita bakal kena penyakit kritis, tapi kita bisa kendalikan untuk punya proteksi finansial kalau itu terjadi. Ini bukan soal jadi orang yang paranoid, tapi soal jadi orang yang prudent, bijaksana. Marcus Aurelius yang memimpin pasukan di perbatasan pasti paham betul soal ini. Dia nggak bisa kendaliin musuhnya kapan menyerang, tapi dia bisa kendalikan untuk membangun tembok pertahanan, melatih prajurit, dan menyiapkan logistik. Asuransi itu tembok dan logistik kita di dunia modern. The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way itself. Rintangan finansial yang potensial, seperti biaya rumah sakit, justru menjadi alasan the way bagi kita untuk bertindak bijak dengan membeli asuransi. Bagian ketiga adalah diversifikasi. Kebijaksanaan untuk tidak melekat. Bagian ketiga dan terakhir dari benteng kita adalah diversifikasi. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Prinsip dasar yang udah kita dengar ribuan kali. Tapi coba kita lihat lagi pakai kacamata stoik. Apa esensi diversifikasi? Esensinya adalah non-attachment, tidak melekat. Salah satu akar penderitaan dalam stoikisme adalah keterikatan kita pada hal-hal di luar kendali kita. Kita terlalu melekat pada satu sumber pendapatan, pada satu jenis investasi yang lagi ngetren, pada satu aset yang kita pikir pasti aman. Marcus Aurelius mengingatkan, receive without pride, let go without attachment. Terima tanpa kesombongan, lepaskan tanpa keterikatan. Ketika lu ngediversify, lu sedang latihan kebijaksanaan untuk tidak melekat. Lu menyebarkan risikonya karena lu sadar dunia ini berubah. Saham bisa anjlok, bisnis bisa bangkrut, mata uang bisa melemah. Dengan punya beberapa sumber pendapatan, beberapa jenis aset, saham, obligasi, properti, emas, lu bukan cuma lagi ngelindungin duit lu lagi ngelindungin peace of mind lu. Lu lagi bilang, oke, kalau satu ini runtuh, gue masih punya yang lain. Gue akan baik-baik aja. Itu adalah ketenangan yang gak bisa dibeli dengan uang, tapi hanya bisa dibangun dengan kebijaksanaan. Benteng finansial yang kokoh itu gak cuma punya satu tembok yang tinggi, tapi punya beberapa lapis pertahanan. Jadi gitu kira-kira membangun dana darurat, asuransi, dan diversifikasi itu lebih dari sekedar tips finansial. Itu adalah a way of life. Sebuah latihan harian untuk menjadi lebih bijak, lebih tenang, dan lebih punya kendali diri. Seperti seorang stoik yang mempersiapkan diri untuk menghadapi nasib buruk, kita mempersiapkan benteng finansial untuk menghadapi ketidakpastian hidup. Kita tutup dengan satu quotes terakhir dari Meditations. The soul becomes dyed with the color of its thoughts. Jiwa kita diwarnai oleh kerna warna pikiran kita. Kalau pikiran kita dipenuhi kecemasan akan masa depan yang tidak pasti, jiwa kita akan gelap. Tapi kalau pikiran kita tenang karena tahu kita sudah membangun benteng yang kokoh, jiwa kita akan berwarna tenang. Gue mau ninggalin satu pertanyaan buat lu renungin sendiri. Dari ketiga benteng tadi, dana darurat, asuransi atau diversifikasi, mana yang paling sering lu tunda-tunda dan kira-kira apa alasan stoik di balik penundaan itu? Apakah karena sulit menerima kenyataan? Atau karena ilusi kontrol? Atau karena keterikatan pada satu hal? Share aja pemikiran lu di kolom komentar di bawah. Gue bacain kok. Untuk episode Logika Tenang kali ini, cukup sampai di sini dulu. Terima kasih udah nyempetin waktu buat nemenin gua ngobrol sambil ngopi. Jangan lupa subscribe buat dapetin tiap kita bahas filsafat jadi hal yang relatable. Ingat, logika di atas emosi, tenang dalam setiap keputusan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay calm and build your fortress.